Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abda Prayoga dari Prodi Ekonomi Syariah. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan, yaitu menganalisa deflasi dan inflasi dari sisi kebijakan ekonomi politik Islam dan bagaimana ekonomi politik Islam itu bisa mengatasi inflasi dan deflasi. Baiklah teman-teman, kita langsung saja masuk ke materi, di mana menganalisa deflasi dan inflasi dari sisi kebijakan ekonomi dalam perspektif Islam dan melibatkan pemahaman tentang prinsip-prinsip syariah, keadilan sosial, dan pengelolaan sumber daya yang bertanggung jawab. Berikut adalah ulasan singkat terkait bagaimana Islam memandang inflasi dan deflasi serta kebijakan yang dapat diambil untuk mengatasinya. Yang pertama itu kita akan membahas tentang inflasi dalam perspektif ekonomi Islam, di mana inflasi adalah peningkatan harga barang dan jasa secara umum dalam suatu periode waktu. Nah, dalam Islam, inflasi dipandang negatif karena dapat merugikan masyarakat, terutama golongan miskin, dan menciptakan ketidakadilan dalam distribusi kekayaan. Adapun penyebab dari inflasi itu sendiri, yang pertama itu ada riba. Yang kedua itu uang fiat tanpa dukungan aset nyata. Yang ketiga itu monopoli dan penimbunan atau ihtikar. Kita akan membahas yang pertama dulu, di mana riba. Sistem bunga dalam transaksi keuangan menyebabkan distorsi ekonomi, mendorong inflasi. Islam melarang riba karena dianggap tidak adil dan eksploitatif. Yang kedua itu uang fiat tanpa dukungan aset nyata. Dalam ekonomi Islam, penggunaan uang fiat yang tidak didukung oleh aset nyata seperti emas atau perak dianggap dapat memicu inflasi karena memungkinkan pencetakan uang tanpa batas. Yang ketiga itu monopoli dan penimbunan. Di dalam Islam melarang ihtikar, yaitu tindakan yang menahan barang untuk menaikkan harga karena dapat menyebabkan inflasi. Langsung saja ke materi selanjutnya. Kita akan membahas tentang deflasi dalam perspektif ekonomi Islam, di mana deflasi adalah penurunan harga barang dan jasa secara umum yang sering disebabkan oleh penurunan permintaan dan pengurangan suplai uang. Dalam Islam, deflasi juga dipandang bermasalah karena dapat menyebabkan stagnasi ekonomi, peningkatan pengangguran, dan penurunan kesejahteraan. Dan kebijakan mengatasi deflasi dalam Islam, yang pertama itu investasi dalam infrastruktur dan kesejahteraan publik. Negara Islam bertanggung jawab untuk mendorong belanja produktif guna meningkatkan permintaan agregat. Yang kedua itu mekanisme infak dan sedekah, di mana Islam mendorong masyarakat untuk berbagi kekayaan melalui infak dan sedekah sehingga uang tidak tertahan dalam lingkaran tertentu tanpa harus berputar dalam perekonomian. Yang ketiga itu stimulasi pasar tanpa riba, di mana sistem keuangan Islam mendorong pembiayaan investasi dan konsumsi melalui akad yang adil seperti murabahah dan ijrah. Keempat itu adalah kebijakan fiskal berbasis syariah, di mana pajak berbasis syariah seperti kharaj dan jizyah diimplementasikan untuk meningkatkan pendapatan negara tanpa menekan ekonomi masyarakat. Teman-teman pasti bertanya, bagaimana sih Islam itu mengatasi inflasi dan deflasi itu sendiri? Nah, di sini inflasi saya jelaskan kembali, di mana inflasi adalah peningkatan harga barang dan jasa yang berkelanjutan yang dapat merusak daya beli masyarakat, terutama kelompok miskin. Dalam ekonomi Islam, ada beberapa pendekatan untuk mengatasi inflasi. Yang pertama itu mengeliminasi riba, di mana sistem keuangan berbasis bunga dianggap sebagai salah satu penyebab inflasi. Poin kedua itu ekonomi Islam menggantikan riba dengan sistem pembiayaan berbagi hasil seperti mudharabah dan musyarakah. Dan poin yang kedua itu menerapkan sistem moneter berbasis aset nyata, di mana inflasi sering kali terjadi karena pencetakan uang fiat yang berlebihan tanpa dukungan aset nyata. Islam mendorong penggunaan uang berbasis aset nyata seperti dinar, emas, dan dirham untuk menjaga stabilitas nilai mata uang. Yang ketiga itu pengawasan pasar atau hisbah, di mana negara bertugas mengawasi pasar untuk mencegah praktik curang seperti monopoli, ihtikar, penimbunan, dan manipulasi harga. Yang keempat itu kebijakan fiskal yang berkeadilan, negara yang mengatur pajak berbasis syariah seperti kharaj dan
besar atau untuk mengumpulkan dana tanpa membiarkan rakyat. Kemudian digunakan untuk membiayai program-program yang mengurangi gaya hidup masyarakat. Nah, dan di sini saya akan menjelaskan bagaimana sih mengatasi deflasi dalam ekonomi politik Islam. Deflasi itu sendiri adalah penurunan harga barang dan jasa secara umum seringkali disebabkan oleh menurunnya permintaan agregat. Deflasi dapat menyebabkan stagnasi ekonomi dan pengangguran dalam ekonomi Islam. Adapun pendekatannya, yang pertama itu meningkatkan permintaan agregat melalui infak dan sedekah, di mana Islam mendorong retribusi kekayaan melalui infak, sedekah, dan zakat untuk memastikan uang tetap berputar dalam ekonomi sehingga mendorong konsumsi. Yang kedua itu mendorong investasi produk tanpa riba, di mana sistem keuangan Islam menawarkan pembiayaan berbasis akad seperti ijaroh, sewa, mudharabah, jual beli dengan margin keuntungan, dan istisna atau pembiayaan produksi. Yang ketiga itu belanja publik untuk infrastruktur. Negara Islam bertanggung jawab untuk membiayai proyek-proyek publik seperti pembangunan jalan, irigasi, dan fasilitas kesehatan guna mendorong aktivitas ekonomi. Yang keempat itu mengurangi pajak yang memberatkan. Dalam situasi deflasi, pajak yang tinggi dapat semakin menekan ekonomi. Sistem pajak dalam Islam lebih baik fleksibel dan berorientasi pada keadilan sosial. Semoga apa yang saya jelaskan bisa bermanfaat kepada teman-teman. Saya akhiri. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.